teman-teman, di sini saya akan membahas tentang ASEAN. ASEAN atau bisa juga disebut dengan Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi kerjasama regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1967 yang diadakan di Denpasar, Bali. Organisasi ini dicetuskan oleh salah satu menteri di Indonesia yaitu Adam Malik, dan sekarang organisasi ASEAN ini menjadi organisasi yang paling besar di kawasan Asia Tenggara. Saat ini sudah ada 11 negara yang masuk dalam anggota ASEAN, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, dan yang terakhir ini baru tahun kemarin 2022 ada Timor Leste yang resmi bergabung dalam anggota ASEAN. Nah, tentunya negara-negara yang berhasil masuk dalam anggota ASEAN ini, yaitu dia selain menjadi negara berkembang juga memiliki standar ekonomi yang memenuhi. Karena apa? Karena tujuan ASEAN sendiri salah satunya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, tentunya negara-negara yang menjadi anggota ASEAN ini harus mampu memberikan timbal balik ekonomi yang baik terhadap negara-negara anggota ASEAN lainnya agar tujuan tersebut bisa tercapai. Selain ada Malik dari Indonesia yang mencetuskan lahirnya organisasi ASEAN ini, juga ada 4 tokoh dari negara lain yang mendukung berdirinya organisasi ASEAN ini, yaitu ada Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, lalu juga ada Tanat Choman dari Thailand. Kelima tokoh pendiri ini mampu mewujudkan sebuah organisasi ASEAN hingga menjadi organisasi yang besar sampai sekarang ini. Dalam ASEAN, Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya, Indonesia menjadi pencetus penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Denpasar, Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976, di mana KTT tersebut menghasilkan kesepakatan atas berdirinya organisasi ASEAN ini. Lalu Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang dikenal sebagai pasukan Garuda, di mana pasukan tersebut tujuannya untuk menyelesaikan perang saudara yang terjadi di Vietnam pada tahun 1973 sampai 1974. Lalu Indonesia juga menjadi penggagas komunitas keamanan ASEAN yang meliputi kerjasama pertahanan, kejahatan lintas negara, separatisme, dan sebagainya. Lalu ada yang paling penting lagi, apa itu? Yaitu Indonesia ikut mendorong negara-negara ASEAN ini agar lebih demokratis dan lebih menghargai hak asasi manusia. Lalu Indonesia juga mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN agar tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini terpenuhi. Lalu Indonesia berperan aktif dalam menjalin hubungan ASEAN dan negara-negara maju khususnya di bidang ekonomi, dan Indonesia sangat berperan aktif dalam KTT ASEAN. Nah, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan Asia Tenggara, organisasi ASEAN ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kemajuan sosial di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan pengembangan kebudayaan, lalu memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, dan meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Dan sekian pembahasan ASEAN dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.